Yang pertama, tidak yakin bahwa ada yang mengurus hidup kita. Bapak Ibu semua, kalau di kelas private kelas PPA, saya sering membuat analogi dan bertanya pada para peserta, Bapak Ibu siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Beberapa peserta bisa angkat tangan, saya Pak. Ada yang mengatakan saya pelihara mungkin ikan, ada yang pelihara kucing atau binatang lain. Nah, kita ambil salah satu. Misalkan Anda di antara Anda pelihara kucing. Ada banyak orang, bahkan saya teringat dengan ibu saya. Saya waktu dulu masih bekerja tinggal di Sulawesi Selatan dan ibu saya itu tinggal di Sulawesi Tengah. Satu waktu saya minta ibu saya datang untuk jalan-jalan ke rumah kami karena sudah cukup lama waktu saya tidak pulang dan ibu saya tidak datang ke rumah kami, dan di sana saya waktu itu anak saya masih 2 itu. Saya sampai ke ibu saya dan dari balik telepon ibu saya cuma bicara saja. Saya mau ke situ, mau lihat cucuku katanya. Cuma minta maaf nak, belum bisa saya ke sana karena belum ada yang tidak ada yang jaga kucingku. Itu bahasa dari ibu saya. Yang membuat ibu saya tidak datang menemui kami dan cucunya itu karena seekor kucing beliau yang sangat disayang. Bahkan mungkin di antara Anda pun seperti itu. Saking sayangnya kita pada binatang peliharaan kita, sehingga kadang-kala itu membatasi kita mau kemana, ke satu tempat. Kita begitu khawatir. Dan kalaupun kita terpaksa pergi, kita harus memastikan bahwa selama kita tidak ada di rumah, kucing atau binatang peliharaan itu ada yang urusin. Makanannya lah, segala macamnya. Sehingga walaupun kita tidak ada, kucing itu tetap terjaga kebutuhannya dan dia tetap sehat dan bisa tetap bertahan hidup. Menarik teman-teman semua. Padahal kita pikir binatang itu kan banyaklah di luar sana. Kita bisa, kalau kucing, kita bisa menempatkan kucing kehilangan satu, kita bisa dapatkan mungkin 5-10 dalam waktu yang tidak sulit itu. Tapi kenapa kita begitu khawatir dengan kucing ini? Karena tadi, rasa sayang, rasa cinta kita dengan binatang ini. Padahal binatang ini bukan milik kita. Cuma mungkin kita temukan, kita ambil, kita pelihara. Tapi kita tidak begitu tega untuk melihat dia susah, menderita kelaparan, sakit teman-teman semua. Pertanyaan kemudian, bagaimana sayangnya Allah kepada kita manusia? Kepada kita yang Allah katakan sendiri bahwa sebagai sebaik-baik makhluk ciptaannya, di antara jutaan miliaran ciptaan Allah, satu-satunya yang paling Allah muliakan, yang paling Allah angkat posisi derajatnya lebih tinggi dibandingkan makhluk yang lain adalah kita, manusia. Dan Allah katakan di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, dalam sebaik-baik bentuk. Apakah Allah setelah mengatakan itu, setelah mendeklar kemuliaan kita tersebut, lalu dia lahirkan kita di dunia ini, dan lalu membiarkan kita hidup terlunta-lunta dengan masalah kita, dan tidak mau mengurusi makan minum kita, tidak mau mengurusi hidup kita, tidak mau menjamin oksigen kita, dan membiarkan kita dengan keterpurukan dan ketidaktenangan hidup? Tentu tidak. Kalau Anda saja tidak tega melihat binatang peliharaan Anda susah menderita, maka Allah lebih dari itu. Dan Allah sendiri katakan, saya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya sebaik-baik yang maha cinta, yang maha penyayang. Dan cinta Allah itu melebihi apapun di dunia ini. Sadari poin ini Bapak Ibu semua. Bahwa kita, apapun kondisi kita saat ini, bahkan orang itu sekalipun dia berbuat dosa dan maksiat, Allah itu sayang sama dia. Sekali lagi, jangankan hambanya yang taat, hambanya yang maksiat pun Allah sayang sama dia. Bukti sayangnya, kadang-kala Allah mengirimkan orang atau sesuatu sebab untuk memanggil dia kembali agar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat seseorang ini gelisah, cemas yang berlebihan sampai depresi? Dia nggak yakin bahwa Allah ini betul-betul sayang
dengan dia ya. Sama seperti tadi. Bagaimana seekor kucing yang kita pelihara tadi. Kita begitu peduli dengannya, teman-teman semua. Ya, saya teringat ya dengan anak ketiga saya, Rukaya namanya, masih usia sekarang 5 bulan. Masya Allah. Saya kadang iri dengan anak ini. Dan saya yakin Anda pun seperti itu, melihat anak-anak masih kecil. Begitu bahagianya seorang bayi. Walaupun dia mungkin dalam kondisi sangat-sangat terbatas, tapi sangat bahagia. Melebihi bahagianya kita. Coba Anda lihat, senyum tulusnya. Ya, tidak punya tendensi apa-apa. Padahal Bapak Ibu semua, coba kita lihat. Apakah bayi ini nggak punya beban? Sebenarnya dia bukan beban, dia punya tanggung jawab, dia punya kebutuhan. Nah, ya, bayi ini dia punya kebutuhan seperti kita. Apa kebutuhannya bayi? Kebutuhan bayi itu sama. Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh minyak telon, butuh ASI, butuh macam-macam. Dia butuhkan itu semua. Butuh tempat tidur, butuh diapers, macam-macam kan dibutuhkan. Tapi perhatikan Bapak Ibu semua, apa kompetensi yang dimiliki seorang bayi kecil itu? Dia nggak punya kompetensi seperti kita. Dia hanya punya satu kompetensi aja. Apa itu? Tangisan. Tapi dengan satu kompetensi itu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Bandingkan dengan diri kita hari ini. Berapa banyak kompetensi yang kita sudah miliki. Sekolah sekian tahun, punya ini, punya itu, punya relasi dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan makan minum kita begitu khawatir Bapak Ibu. Kenapa bayi begitu tenangnya? Karena segala sesuatu dia yakin bahwa Allah itu sayang kepadanya. Sebagaimana dulu alam rahim, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Allah tempatkan dia tempat yang terbaik di dalam rahim ibu kita. Dipenuhi semuanya. Saat dia akan lahir di dunia, Allah sudah persiapkan segala kebutuhannya. Dia nggak punya gigi, dia nggak punya tenaga, bahkan mungkin terbatas komunikasinya, tapi Allah datangkan semua kebutuhannya. Dia yakin bahwa Allah itu sayang sama dia. Pun demikian Bapak Ibu, saya dan Anda saat ini, Allah sangat sayang. Dan Allah menjamin semua urusan hidup kita. Dijamin semuanya. Ya, dijamin semuanya sama Allah. Tidak ada satupun yang Allah tidak jamin Bapak Ibu. Yakin. Ada banyak orang biasa yang terlalu khawatir dengan masa depannya. Saya teringat satu klien saya. Yang beliau ini seorang pengusaha bisnis di salah satu provinsi, sangat berhasil. Tapi satu ketika mengalami depresi dan akan bunuh diri, sudah menyiapkan racun. Luar biasa, beliau orang Muslim. Saya tanya apa sebabnya. Ternyata dia khawatir, Pak, saya khawatir dengan kondisi saat ini, ketidakpastian. Saya nggak bisa bayangkan anak-anak saya bagaimana nantinya. Dan kondisi itu membuat dia sangat tertekan dan mau mengakhiri hidupnya. Wow. Kekhawatiran akan masa depan membuat kita lupa untuk menikmati hidup kita hari ini. Kekhawatiran berlebihan tentang masa depan yang hari esok yang belum tentu kita sampai di titik itu, membuat kita lupa bahwa hari ini kita adalah orang yang sangat beruntung Bapak Ibu semua. Bayangkan seorang bayi kecil yang hidupnya walaupun punya memikirkan kebutuhan hidupnya, dia tahu dia butuh makan, minum, tidur, terus bertumbuh dan berkembang, tapi dia yakin Allah itu sayang padanya, menjamin semua kebutuhannya. Yang ketiga Bapak Ibu semua, apa yang membuat seseorang ini cemas, khawatir, sampai depresi? Biasanya identik dengan saat seseorang ini khawatir, takut kehilangan sesuatu yang ia rasa itu miliknya. Apa itu Bapak Ibu? Apapun itu. Bisa itu bentuk materi, bisa sesuatu yang ada ikatannya dengan emosi. Katakanlah harta, rumah, handphone, jabatan, nama baik, atau apapun itu. Orang-orang seperti ini lupa dari fitrah hidupnya. Apa itu fitrah hidup manusia Bapak Ibu? Allah katakan di surat Al-Insan ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Bapak Ibu semua, ayat ini mengingatkan, menyadarkan kita tentang hakikat fitrah diri kita, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini gak punya apa-apa, dan kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Semua atas izin Allah, semua dari Allah, dan semua karena Allah. Biasanya rasa cemas ini karena kehilangan sesuatu, padahal kita gak punya apa-apa. Termasuk hidup kita. Kita khawatir berlebihan karena takut nanti terjadi apa-apa dengan diri kita, anak kita, pasangan kita, rumah, harta benda kita. Padahal itu bukan milik kita. Dan luar biasanya, semakin kita merasa memiliki dan takut kehilangan dengan semua itu, maka semakin sengsara hidup kita. Perhatikan, dan saya ulangi sekali lagi, semakin kita takut kehilangan dengan itu semua, apapun itu, maka semakin kita tidak bisa menikmati hidup kita, apapun itu. Karena kita keluar dari fitrah kita. Sebab itu Bapak Ibu semua, jika Anda ingin bahagia, hiduplah dalam fitrah Anda. Kita bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa, dan kita gak bisa melakukan apa-apa tanpa izin Allah. Lebih detailnya nanti teknisnya kita akan bahas pada sesi bagian akhir dari pembahasan kita malam ini. Kita lanjut pada poin keempat, Bapak Ibu semua, yang menyebabkan seseorang ini gelisah, cemas, berlebihan sampai ke tahap depresi. Yaitu apa? Nah, ini bagian yang pembahasan berat dan serius, Bapak Ibu. Apa itu, Bapak Ibu semua? Yang membuat seseorang gelisah hidupnya sampai depresi seringkali adalah karena DOSA, dosa dan maksiat. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu semua, fitrah kita ini untuk taat sama Allah. Fitrah jasad kita, fitrah mata kita, lisan kita, tangan kita, semua organ tubuh yang Allah berikan ini semua untuk satu tujuan, taat pada Allah. Anda bisa bayangkan analogi seperti kalau ada botol air minum plastik ya. Kita tahu peruntukannya untuk apa? Untuk air minum, untuk air yang suhunya normal alias tidak panas. Anda bisa bayangkan botol air minum yang plastik itu Anda masukkan dengan air yang mendidih. Apa yang terjadi? Seketika hancur. Kenapa? Karena keluar dari fitrahnya. Demikian Bapak Ibu, diri kita hari ini yang didesain oleh Allah untuk satu tujuan ketaatan dan kita gunakan untuk maksiat pasti hancur. Sebab itu seorang guru saya pernah berkata seperti ini, kemaksiatan dan dosa itu selalu diawali dengan ketakutan dan kekhawatiran, dan diakhiri dengan penyesalan dan ketakutan pula. Saya ulangi pesan penting ini. Dosa dan maksiat selalu diawali dengan ketakutan dan kekhawatiran, dan selalu diakhiri dengan kecemasan dan ketakutan. Anda pernah melihat anak Anda, anak kecil gitu, yang tadi polos, jujur, sinkron antara apa yang dia rasakan dan dia ucapkan? Tapi ketika sering waktu, sering usia dia bertambah, dia mulai belajar ngarang, ya, bahasa lain dari berbohong. Dia mulai belajar bagaimana tidak mensinkronkan apa yang dia ucapkan dengan dia rasakan. Anda perhatikan gimana? Pasti gelisah. Pun saya yakin Anda pernah mengalami itu. Saat Anda bermaksiat, apapun dosa yang Anda lakukan, yang kita lakukan, pasti di awal tidak tenang, khawatir, was-was. Dan setelah itu gimana? Sama, perasaannya pasti menyesal. Pasti tidak tenang, pasti khawatir. Dan semakin banyak dosa yang kita lakukan berulang-ulang, Bapak Ibu, membuat kita tidak tenang. Maka ini menjadi esensi dasar pembahasan kita. Saya tidak tahu Anda mengalami bagian yang mana. Bisa poin pertama, gak yakin hidup Anda ada yang ngurusi. Yang kedua, Anda tidak yakin bahwa Allah itu menyayangi, mencintai Anda. Yang ketiga, yaitu Anda tidak begitu atau Anda terlalu merasa memiliki sesuatu dan takut kehilangan, atau boleh jadi
Anda mungkin masuk pada sebab yang keempat karena dosa, atau bisa jadi terakumulasi menjadi 4 bagian itu. Untuk sesi kedua sampai di sini, kita jeda sejenak, nanti kita akan bahas pada hal-hal teknis sampai nanti mempersiapkan diri kita, pikiran kita untuk langsung praktek merilis emosi negatif yang berlebihan untuk cegah depresi kita. Stay di audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.